Sumpah, ini cerita bener-bener serem. Karena kejadian nyata ini terjadi di Tara, Borneo, Kalimantan. Dan ada 5 orang yang ngelakuin pesugihan sate gaga. Dan lokasinya buat pesugihan ini ada di pemakaman massal korban tragedi kerusuhan 18 Februari 2001. Cek aja di Google kalau nggak percaya. Penasaran sama ceritanya? Like dulu video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. So, nggak usah lama-lama, kita masuk aja ke ceritanya. 30 menit lagi menuju jam 12 malam. Mereka berlima ini udah harap-harap cemas tuh. Masalahnya dari maghrib mereka ini udah di komplek kuburan massal. Dan makin malam makin mencekam tuh. Udara makin dingin, suara-suara hewan malam makin riuh. Gue yakin kalau lo ada di posisi ini udah pasti lari balik pulang. Dan pas banget tuh, malam itu malam Jumat. Mereka berlima ini nekat buat ngelakuin ritual jual beli sate gaga ke makhluk halus. Dan kalau dipikir-pikir lagi nih, emang sih ini agak sinting dan gak masuk akal. Tapi kalau udah nyangkut ekonomi dan kemiskinan, manusia bakal ngelakuin apa aja demi bertahan hidup. Bener gak? Dan pesugihan sate gaga ini adalah jalan pintas yang mereka pilih buat jadi kaya raya. Ritual ini sengaja mereka pilih karena minim resiko. Soalnya gak pakai tumbal, gak pakai mantra atau hal menyimpang lainnya. Seenggaknya itulah yang disampaikan oleh salah satu datuk ketika mereka berlima ini bertamu di rumahnya. Jauh di pedalaman hutan di hulu sungai Katingan. Datuk itu melotot sambil bilang gini, tak perlu pakai tumbal, tak perlu mantra, tak juga sesaji. Yang kalian perlukan hanyalah nyali. Ya, nyali yang sangat besar untuk bertatap muka langsung dengan makhluk halus yang mengerikan. Nyali yang lebih besar dari 7 gunung sekalipun. Paham? Saking seremnya nih, mereka berlima ini sampai gak berani natap wajah si datuk itu. Jadi mereka ya cuma nunduk sambil ngangguk-ngangguk gitu lah, kayak kacung. Dan si datuk itu juga ngasih tahu kalau ritual itu harus dilakukan tepat di malam Jumat, persis ketika pergantian hari. Harus dilakukan di perempatan jalan setapak yang sepi. Dan ketika makhluk-makhluk yang mengerikan itu datang, mereka ini gak boleh sekali-kali nyebut nama Tuhan, atau mereka bakal celaka. Dan kalau sampai salah satu dari mereka ini berbuat culas, maka semua upaya yang mereka lakuin ini bakal sia-sia. Gak lama setelah itu, dan tanpa pikir panjang nih, mereka berlima ini nyari tempat paling angker sesuai petunjuk dari si datuk. Dan mereka akhirnya milih di komplek kuburan massal. Karena konon katanya tempat itu banyak jiwa-jiwa yang bergentayangan. Dan yang harus mereka lakukan sebenarnya cuma gampang. Bakar sate gaga, terus dijual ke makhluk halus. Tapi prakteknya cuy, nggak kayak gitu. Nah, setelah itu tinggal nunggu tuh satu persatu bangsa jin pada datang. Nawar uang, emas atau permata lah buat ditukar sama sate gaga yang mereka jual. Ya awalnya mereka ini masih setengah percaya ya. Tapi karena ekonomi dan kemiskinan itulah yang bikin mereka ini rela ngelakuin apa aja demi uang. Nah, gue kasih tahu dulu siapa aja mereka ini. Jadi mereka berlima ini ada Doni, Andri, Hendra, Imron, dan Desmond. Nama-nama itu udah disamarin ya. Doni sama Andri ini sama-sama pengangguran dan sama-sama pencuri kelas 3. Karena bosan ditagih utang terus-menerus nih, si Andri inilah orang yang ngusulin buat nyari dukun buat ngelakuin pesugihan itu. Sedangkan si Hendra, dia ini baru aja dipecat 3 minggu yang lalu dari pekerjaannya sebagai sopir truk karena ketahuan ngintip anak majikannya. Kacau. Kalau si Desmond, dia itu baru aja keluar dari penjara. Dan karena dia itu juga butuh uang, akhirnya dia ikut. Sedangkan si Imron, dia ini cuma tukang parkir liar yang berlagak kayak preman. Ya tahu sendiri ya. Nah, balik lagi ke cerita nih. Setibanya mereka ini di pemakaman massal tuh, si Andri ini nanya ke Doni, "Don, gimana?" Awalnya si Doni ini cuma diem. Dia ngeliatin tuh si Andri yang lagi cemas. Karena sedari tadi si Andri ini cuma ngawasin sekeliling tempat. Karena gak ada jawaban, si Andri ini nanya lagi, "Don, gimana?"
Terus si Doni ini jawab, "Baiklah, kita mulai." Di situ si Hendra udah siap-siap tuh. Dia lagi ngipas-ngipasin areng yang udah nyala di tungku. Terus si Andri ini tadi yang sejak tadi cemas itu langsung tuh bantuin si Hendra buat nyusun 10 tusuk sate buat dibakar. Nah, singkat cerita, sate udah siap, udah disusun rapi tuh di atas tungku. Si Desmond ini buru-buru nyiapin lanjung buat ngumpulin hartanya nanti. Ya nggak tahu lanjung itu apa. Lanjung itu salah satu kerajinan anyaman dari bambu dari suku Dayak. Gambarnya kayak gini. Pas lanjungnya udah siap nih, udah ditutupin pakai kain putih, ritual dimulai. 10 menit lagi, jam 12 malam tuh, mereka makin cemas. Rasanya malam itu kayak lama banget. Terus si Doni ini karena saking cemesnya juga ya, ngarahin senternya ke segala arah, ke kumpulan nisan-nisan tanpa nama. Nah, gak lama setelah itu, si Imron ini tiba-tiba aja berdiri, set, sambil ngarahin mandaunya itu ke depan, gini, set. Nah, ngelihat itu si Doni agak emosi. Terus dia bilang gini, "Imron, buang mandaumu. Ingat, kata Dato gak boleh ada senjata." Nah, si Imron ini tetap diem aja. Matanya tuh malah melotot kayak gini. Sampai teman-temannya ini pada gak sadar ya kalau si Imron itu bawa senjata. Ya mungkin karena udah emosi, takut kalau nyawa mereka terancam nih, si Doni ini ngingetin lagi ke Imron, "Ron, jangan cari perkara. Ingat, mereka akan marah bila kau bawa senjata." Cuman anehnya di sini nih, si Imron ini tetap diem aja tuh, kayak hilang kesadaran gitulah. Dan gak lama, si Doni ini langsung dekap Imron dari belakang. Set. Terus si Desmond ini nyoba buat ngerebut mandaunya dari depan. Pas waktu itu, pas didekem kayak gini nih, si Imron ini malah menggeram-geram kayak gitu. Dan matanya itu makin melotot, kayak mau keluar tuh matanya. Jadi benar-benar kayak orang kesurupan gitulah. Bahkan si Doni nih yang nyoba buat nahan pun sampai gak kuat ya, karena tubuhnya Imron ini tiba-tiba jadi kaku banget, jadi berat banget. Karena Desmond gak berhasil ngerebut mandaunya, akhirnya si Andri ini ikut bantuin. Dan si Hendra, dia masih sibuk ngipasin sate gagaknya. Makin lama, si Hendra ini makin panik. Masalahnya, 5 menit lagi itu udah jam 12. Pohon-pohon di sekitar tuh di kanan kiri udah goyang-goyang. Bus, angin makin malam makin kenceng kan. Bus, udah makin panik di situ. Otomatis asap sate gagaknya ini makin kemana-mana. Nah, saking keselnya nih si Desmond ini sampai gigit lengannya si Imron. Tapi gak mempan, malah giginya si Desmond ini yang berdarah. Tapi gak lama kemudian nih, karena si Imron ini gak bisa ditenangin, si Hendra yang sejak tadi ngipasin sate itu langsung lari nerjang mereka berempat yang lagi ngeroyok si Imron. Diterjang tuh, set, bruk, pada jatuh semua tuh. Pada jatuh semua, si Imron ini gak sadar. Nah, gak lama setelah itu si Imron ini bangkit, dia duduk kan. Pas udah agak tenang, tiba-tiba si Imron bilang gini, "Kita harus pergi dari sini. Kita harus hentikan ritual ini, Don, sebelum terlambat." Di situ si Doni gak gubris ya omongannya si Imron. Doni langsung berdiri terus bilang ke semua teman-temannya yang ada di situ buat nyalain rokoknya masing-masing. Langsung tuh serempak nyalain rokok. Set. Setelah itu suasana jadi gelap karena senter udah pada dimatiin. Nah, pas banget nih udah jam 12 malam, si Doni ini langsung ngambil sate, 1 tusuk sate, terus diangkat ke atas, diacungin ke atas ini. Sambil teriak, "Wahai makhluk yang bersembunyi di kegelapan, kutawarkan sate gagak ini kepada kalian. Siapa yang bisa membeli seharga 10 juta, ambillah." Kayak khotbah. Awalnya gak ada apa-apa tuh, bener-bener sunyi. Terus si Doni ini nyoba teriak lagi kan, tapi masih gak ada apa-apa. Cuma sepi, hening, sama ada angin. Mulai putus asa nih si Doni, mau balik tuh ceritanya. Tapi tiba-tiba si Hendra ini nyeletuk, "Don, tunggu."
kau dengar itu? Bener aja, gak lama setelah si Hendra bilang itu, sayup-sayup mereka tuh kayak ngedenger ada lolongan anjing. Dan makin lama, suara lolongan itu makin dekat. Si Doni ini langsung ngambil perintah nih buat matiin senter lagi dan nyalain rokok lagi. Otomatis semua berlima ngambil rokok masing-masing, dinyalain. Terus gak pakai lama, Doni ngambil sate satu lagi, diangkat lagi ke atas. 10 juta, yang berminat 10 juta. Buh, kayak jualan beneran. Dan sontak aja nih gonggongan anjing menyalak lagi tuh. Guk 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 guk. Terus tiba-tiba aja si Hendra ini teriak. Teriaknya nih bikin kaget semua. Astagfirullahaladzim. Pada noleh tuh ke arah si Hendra. Dan bersamaan dengan itu nih, sate yang diangkat Doni tadi kayak gerak-gerak sendiri, kayak ada yang narik. Terus lanjung yang dibawa si Desmond itu tiba-tiba berbunyi. Jadi kayak ada benda yang jatuh di dalamnya lah. Sering jadi campuran. Ada buk tring kayak gitu. Dan gak pakai lama si Desmond ini nyalain korek buat mastiin isi di dalam lanjung itu. Dan pas dilihat, itu isinya beneran ada duitnya. Mendengar si Desmond itu bilang dalamnya itu duit, mereka semua ini pada seneng. Si Doni ini langsung ngambil satu sate lagi. Tapi sebelum diangkat ke atas nih, si Imron nyeletuk, Don, mintalah lebih banyak, 100 juta atau 1 miliar gitu sekalian. Terus si Doni jawab, kata Datuk, jangan terlalu serakah, sewajarnya aja, atau nyawa kita yang jadi tebusan. Ya udah, setelah itu si Doni ngangkat lagi tuh satenya ke atas kan. Kali ini Doni minta tebusan 100 juta. Anjir, 100 juta cok satu sate. Dan gak lama lolongan anjing ini kedengar lagi. Dan dalam hitungan menit nih, 10 sate gaga itu tinggal satu. Otomatis yang di karung putih tadi udah banyak kan, tinggal satu tusuk. Nah sebelum itu si Doni ini meringatin buat temen-temennya buat lari sekencang-kencangnya setelah sate terakhir itu dilempar. Dari duit, emas, berlian, macam-macam perhiasan lah, udah tuh masuk dalam satu karung. Mereka udah siap-siap buat pergi, udah siap-siap buat jurus 1000 bayangan, 1000 langkah. Dan ritual terakhir nih, ini adalah penentu buat mereka, apakah mereka ini akan berhasil menjadi kaya raya atau malah mati dan jadi budak setan. Doni teriak. Dia ambil satenya, set. Sate terakhir, tanpa harga, ambillah sesuka kalian, wahai makhluk halus penghuni alam bawah. Wah. Setelah teriak itu, dilempar tuh sate jauh-jauh sama Doni. Set. Dalam sekejap nih, tiba-tiba aja area kuburan massal itu jadi rame banget. Jadi kayak ada gerombolan makhluk yang berebut sate itu. Gak pakai lama, mereka semua langsung lari keluar dari area pemakaman. Tapi baru aja di tengah jalan nih, tiba-tiba si Doni jatuh. Doni jatuh, dia bisa bangkit, jatuh lagi. Jadi kayaknya si Doni ini kayak ada yang dorong gitulah. Dan puncaknya di sini. Doni ngerasain kalau punggungnya itu kayak ada yang nginjek. Makin berat, makin sesek. Nah, di sini nih temen jadi musuh. Jadi waktu tahu si Doni ini ketinggalan, si Hendra balik kan buat jemput si Doni. Pas sampai di tempatnya Doni jatuh, si Hendra ini narik Doni kan, ditarik kayak gitu, tapi sama si Doni tangannya dilempar, seret. Hendra jatuh, Doni bisa bangkit. Hendra jatuh, Doni bangkit, Doni lari ninggalin si Hendra. Dan di situ si Hendra gak selamat. Hendra meninggal dunia di area pemakaman. Temen macam apa? Setelah sampai di parkiran nih, si Doni bilang ke Andri, Dri,
Sini kan tasnya, besok saat orang-orang sedang sholat Jumat, kita bongkar bersama tas itu. Dan singkat cerita, mereka berempat ini lolos dan berhasil pulang ke rumah masing-masing. Tapi enggak buat si Hendra. Kasihan banget tuh si Hendra. Kasihan banget. Nah besoknya nih, jam 10 pagi, tiba-tiba aja si Doni ini didatangin sama istrinya si Hendra. Istrinya Hendra ini mau laporin Doni ke polisi karena suaminya itu nggak pulang-pulang. Dan di situ terjadi perdebatan agak alot. Biasa. Pas jam 11:30, Doni, Andri sama si Imron kumpul tuh di rumahnya si Doni. Tas panggul berisi harta karun itu udah ditaruh kan di depan mereka. Udah siap-siap dibagi ceritanya. Tapi ada yang kurang nih, si Desmond belum datang. Karena udah gak sabar, si Imron bilang ke Doni suruh buka aja karungnya. Tapi si Doni ini gak mau. Dia ngelarang. Soalnya katanya si Dato kemarin, karung itu boleh dibuka ketika khotib sedang berkhotbah. Kalau enggak, yang mereka dapetin malam itu bakal berubah jadi daun kering atau sampah. Yaudah kan, mereka semua nurut. Dan gak lama setelah itu, anaknya Doni ini masuk nih, set. Dia ngerengek minta dibeliin buku pelajaran. Di situ Doni agak emosi karena belum dapat uang. Teriak-teriak lah si Doni, marah-marahin si anaknya. Duit terus, muak. Bilang sama gurumu, jangan keseringan beli buku. Nangis tuh anaknya. Karena denger si anaknya nangis nih, mamanya datang, ibunya datang, nyamperin si Doni. Dimarahin tuh si Doni. Hei Doni, jadi ayah kau harus bertanggung jawab. Bagaimana dia bisa jadi pintar kalau buku saja tidak punya? Bagi teman-temannya Doni nih, pertengkaran kayak gitu udah biasa, udah wajar lah. Jadi mereka biasa aja. Dan selang beberapa saat, suara khotib mulai berkhotbah. Mereka bertiga ini buru-buru buka karung itu tanpa nunggu si Desmond. Nah, pas dibuka nih, tara, pada kaget. Ternyata isinya itu berubah jadi sampah. Isinya itu daun kering, batu, kerikil, ranting pohon jadi satu di dalam karung. Mulai tuh terjadi perdebatan di situ. Mereka pada nuduh-nuduh satu sama lain, sampai-sampai mereka itu pada berkelahi di rumahnya Doni. Dan di situ karena si Andri ini masih bisa sabar, nengahin mereka sambil bilang gini, sudah, percuma berkelahi. Pelakunya Desmond. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wah, si kambing hitam tuh dengar provokasi itu, mereka bertiga ini langsung gak pakai lama ke rumahnya si Desmond buat marah-marahin kan, ceritanya gitu. Tapi baru aja nyampe di rumahnya si Desmond. Itu di rumahnya si Desmond udah banyak banget orang pada ngumpul. Terus keluar tuh istrinya keluar sambil nangis-nangis. Gak lama istrinya keluar, muncul petugas PMI keluar juga dari rumahnya Desmond sambil bawa karung mayat. Setelah nyari informasi di warga-warga sekitar yang lihat ya, ternyata si Desmond ini meninggal karena nyerang petugas dengan parang saat mau ditangkap. Karena dia itu ketahuan menjamret wanita dan wajahnya itu kerekam di CCTV. Dan gak pakai lama, mereka bertiga ini langsung buru-buru balik, takut kalau nanti ikut keciduk. Nah singkatnya nih, setelah kematiannya Hendra dan Desmond, mereka bertiga ini gak bisa tidur. Tiap malam mereka bertiga ini dimimpiin didatengin sama hantunya si Hendra. Dan seremnya lagi nih, di mimpi itu mereka bertiga itu sampai-sampai mimpi dicekik sama Hendra dengan wujud Hendra itu udah menyeramkan. Karena gak ada pilihan, mereka bertiga akhirnya kumpul lagi buat ngerembuk dan balik lagi ke rumahnya si Datuk buat minta bantuan. Setibanya di rumahnya si Datuk nih, si Datuk itu marah-marah. Sampai-sampai si Datuk itu bilang kalau nyawa kalian bertiga itu tinggal 33 hari. Bingung tuh mereka. Tapi si Doni ini gak nyerah ya. Dia tetap minta tolong ke Datuk
buat bantuin mereka. Awalnya Datuk gak mau, tapi gak lama kemudian mungkin karena kasihan, akhirnya si Datuk mau bantuin mereka bertiga. Cuman yang jadi masalah di sini adalah nanti yang bakal selamat itu cuman satu orang. Ya udah tuh, dengar itu otomatis mereka bertiga ini pasang badan. Nah, singkat cerita, setelah udah ngobrol-ngobrol sama si Datuk, lanjut tuh ritual malam-malam di sungai. Mereka bertiga ini dimandiin di sungai sama si Datuk. Dan pas mereka ini dimandiin, si Datuk itu langsung nyembeli ayam berbulu putih merah. Darahnya itu langsung diolesin ke dahinya mereka bertiga. Set kayak gini, dioles-olesin. Gak lama setelah itu si Doni ini tiba-tiba ngelihat ada sosok Hendra lagi jongkok di atas batu besar. Si sosoknya Hendra ini matanya udah bolong. Dia tuh natap ke arah Doni penuh amarah. Kayaknya dendam banget sih, salah sendiri, ditinggal. Nah, gak lama setelah itu si Hendra ini lompat. Dia terus jalan ke arahnya si Doni. Karena takut, Doni ini mau lari tuh, tapi keburu dipegang sama si Datuk. Dan setelah itu si sosok Hendra itu hilang ketika si Datuk itu naburin beras kuning di sekitaran sungai. Terus kepalanya Doni, Andri sama si Imron ini ditutup pakai kain putih, ditutup set, kayak eksekusi kayak gitu, tapi pakai kain putih. Nah, pas ditutup pakai kain itu, tiba-tiba mereka bertiga ini ngerasain kalau kepalanya itu ditenggelamin di dalam sungai. Gelagapan tuh si Doni, ngap-ngapan gak bisa napas, dan makin lama makin sesek. Doni berontak tapi malah bikin tubuhnya itu gak bisa gerak. Nah, pas di dasar sungai nih, si Doni ini nyari apapun yang bisa buat pegangan ya. Sampai akhirnya dia tuh dapat kayak batu gede gitu, buat dorong tubuhnya biar bisa sampai ke permukaan. Nah, sampai tuh di permukaan, akhirnya bisa napas dan gak jadi mati kan si Doni. Terus si Doni ini ngeliat Andri sama Imron itu mereka sama-sama aja. Maksudnya sama-sama lagi gelagapan mertahanin hidup mereka masing-masing. Sedangkan si Datuk ini, dia tuh udah di pinggir sungai sambil ngawasin mereka bertiga. Tanpa pikir panjang nih, si Doni ngambil batu di dasar sungai. Set, langsung tuh batu yang digenggam si Doni tadi diempasin ke kepalanya Imron berkali-kali. Sampai si Imron itu gini. Si Andri yang lihat tubuhnya Imron ini udah hanyut, udah hanyut di sungai, kaget. Nah, si Doni ini gak mau buang-buang kesempatan, langsung tuh batu yang tadi diempasin ke kepalanya si Andri. Awalnya si Andri ini bisa ngehindar ya, tapi gak lama si Doni ini langsung nutupin kepalanya si Andri pakai kain putih tadi. Dipiting, kepalanya dipiting kayak gini. Kepalanya si Andri ditenggelamin ke dalam sungai. Tanpa ampun. Si Andri udah gelagapan, sampai dalam diinjek-injek tuh kepalanya si Andri. Anjir, menegangkan sekali ini. Dan setelah itu si Doni ini langsung menepi dari sungai ya, setelah si Andri ini bener-bener meninggal. Si Doni menepi ke sungai nyamperin si Datuk tadi. Tapi sebelum si Datuk pergi, dia bilang ke Doni, "Pergilah dan jangan pernah lagi menemuiku." Kayak gitu. Nah, singkat cerita nih, pas Doni ini mau balik, mau ngambil kendaraan, di situ udah banyak tuh rombongan polisi yang tiba-tiba aja nyergap si Doni. Ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain dong si Doni di situ, langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Karena Doni tertuduh sudah membunuh si Hendra. Dan jasadnya si Hendra itu ditemukan di kuburan massal dalam kondisi penuh luka. Nah, pas di jalan mau dibawa ke kantor polisi, si Doni ini ngelihat anak sama istrinya itu lagi masuk ke toko buku buat beli buku pelajaran.
Anjir, di situ adalah momen dimana seorang bapak yang ngelihat anak istrinya bisa beli buku kayak gitu. Doni nangis, nangis. Doni meratapi betapa getir hidupnya. Dan cerita pun selesai. Ya, kata-katanya seperti biasa ya. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan jangan sampai kita itu mendekatkan diri dengan yang namanya pesugihan. Karena itu gak enak coy. Mending kerja yang bener-bener, cari uang yang halal. Toh uang itu juga buat keluarga kita kan, buat keluarga sendiri kan, biar berkah buat semua orang. So, bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman ya. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu biar gak ketinggalan sama cerita-cerita horor yang lain. Saya Kalong undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.